Namaku Karina. Di usiaku yang ke-33 tahun, orang-orang bilang aku sedang berada di musim mekar yang paling sempurna. Namun, kenyataannya, aku merasa seperti sekuntum mawar yang perlahan mengering di dalam vas kristal yang mahal. Rumah tua peninggalan orang tuaku ini, yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan, kini menjelma menjadi penjara tak kasat mata yang pengap oleh sunyi. Penyebabnya hanya satu, jarak. Suamiku, Mas Arga, adalah pria yang memuja masa depan hingga lupa bagaimana cara menikmati masa kini. 1 tahun lalu, dia memutuskan pergi ke pedalaman Kalimantan demi sebuah proyek konstruksi raksasa. Ini demi rumah kita, Karina, demi anak-anak kita nanti, ucapnya sambil mengecop keningku di bawah temaram lampu teras yang kuning. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menelan pahitnya perpisahan demi sebuah mimpi yang dia bangun di atas tumpukan uang. Sejak hari itu, duniaku berubah menjadi deretan angka di buku tabungan dan pesan singkat yang seringkali hanya bercentang satu. Aku mulai membenci setiap sudut rumah ini. Meja makan yang biasanya riuh dengan denting sendok dan tawa, kini hanya menyisakan bayangan diriku yang duduk sendirian di bawah lampu gantung yang redup. Dadaku terasa sesak setiap kali melihat kursi kosong di hadapanku. Sebuah ruang hampa yang seolah-olah berteriak memanggil nama pemiliknya. Aku sering berdiri di depan cermin besar di kamar kami, menatap pantulan wanita yang mengenakan daster sutra namun memiliki mata yang kosong. Aku merasa cantik, namun tidak ada yang melihat. Aku merasa hidup, namun tidak ada yang menyentuh. Disinilah aku, terjebak dalam mahliga yang megah, namun kehilangan ruhnya, menunggu sebuah janji yang entah kapan akan menampakkan wujudnya kembali. Detik sebelum mobil travel membawa Mas Arga menjauh, dia melakukan sesuatu yang kelak akan mengubah alur hidupku selamanya. Dia menghampiri Danu, tetangga sekaligus sahabat masa kecilnya, yang sedang menyiram tanaman di depan pagar kayu rumah sebelah. Danu adalah pria dengan bahu kokoh dan pembawaan tenang. Pria yang jarang bicara, namun selalu memiliki sorot mata yang terasa lebih dalam dari sekadar sapaan biasa. Danu, aku titip Karina. Jaga dia. Pantau rumah ini kalau malam. Aku cuma percaya sama kamu, ucap Mas Arga sambil menepuk bahu Danu dengan mantap. Aku melihat Danu terdiam sejenak. Matanya sekilas beralih ke arahku, hanya sedetik, namun dalam detik yang singkat itu, aku merasakan sebuah getaran yang aneh. Itu bukan sekadar tatapan sahabat. Ada sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang terpendam jauh di dasar sukmanya. Sejak keberangkatan suamiku, aku menyadari bahwa hari-hariku tidak lagi benar-benar sunyi. Ada sepasang mata yang kini lebih sering memperhatikan gerak-gerikku dari balik pagar depan. Setiap kali aku menyapu halaman atau sekadar mengambil koran, aku bisa merasakan kehadiran Danu. Dia selalu ada di sana, entah sedang merapikan motornya atau sekadar duduk di teras sambil menyesap kopi. Dia tidak pernah lancang, namun kehadirannya terasa seperti pelindung yang tak terlihat. Kehadiran Danu mulai menjadi distraksi yang berbahaya. Di saat Mas Arga hanya hadir lewat suara serak di telepon yang sering terputus, Danu hadir dengan aroma kopi dan bau tanah basah yang maskulin. Dia adalah realita yang bisa kusentuh dengan mata. Sementara suamiku hanyalah abstraksi yang perlahan memudar di antara hutan-hutan Kalimantan. Malam itu, alam seolah sedang ingin menguji ketahananku. Hujan turun dengan intensitas yang menakutkan, menghantam atap seng rumahku dengan suara yang memekakkan telinga. Aku sedang mencoba membalas pesan Mas Arga, yang sudah 2 hari tak ada kabar. Ketika tiba-tiba seluruh rumah menjadi gelap gulita. Pet, kegelapan total menyergap. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dinding dadaku dengan liar. Sejak kecil, aku selalu lumpuh di bawah bayang-bayang gelap. Dengan tangan gemetar, aku meraba-raba meja mencari senter. Namun saking takutnya,
Gerakanku justru menjatuhkan gelas kaca ke lantai. Prang! Suara pecahnya gelas itu terdengar seperti ledakan di tengah sunyi. Aku menjerit kecil, meringkuk di atas sofa kayu. Tak berani melangkah karena takut kakiku tercabik pecahan kaca yang tajam. Di saat itulah terdengar ketukan tegas di pintu depan. "Karina, kamu tidak apa-apa? Pintunya tidak dikunci. Aku masuk ya?" Itu suara Danu. Cahaya senter dari ponselnya membelah kegelapan, menciptakan siluet tubuhnya yang tinggi besar di dinding ruang tamu. Dia tidak langsung memperbaiki listrik. Dengan gerakan yang sangat laten, dia mengambil sapu dan membersihkan setiap serpihan kaca di dekat kakiku agar aku bisa turun dari sofa. Aku memperhatikannya dari kegelapan. Punggungnya yang bidang terlihat begitu kokoh di bawah cahaya temaram. Ada rasa aman yang tiba-tiba meluap di dadaku. Sebuah rasa aman yang hangat dan memabukkan. Rasa yang seharusnya hanya milik suamiku. Saat dia selesai, dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Karina, jangan terlalu takut. Selama aku di sini, tidak akan ada yang melukaimu," bisiknya. Kalimat itu bukan sekedar penenang. Itu adalah sebuah janji yang mulai meretakkan benteng kesetiaanku. Minggu-minggu berikutnya, jarak antara aku dan Danu semakin mengikis. Bukan karena aku sengaja mendekat, tapi karena takdir seolah terus menciptakan alasan agar kami bersinggungan. Sore itu, langit kampung mendung menggantung tebal. Aku sedang terburu-buru mengangkat jemuran spray yang mulai lembab terkena rintik hujan. Angin kencang membuat kain besar itu berkibar liar, membelit tubuhku hingga aku hampir kehilangan keseimbangan. "Sini, biar aku bantu." Sebuah tangan kekar tiba-tiba meraih ujung spray dari sisi lain. Danu. Dia selalu muncul di saat yang tepat seolah-olah dia memiliki radar khusus untuk mendeteksi setiap kesulitanku. Kami menarik spray itu bersamaan, membuat jarak di antara kami menghilang. Wajah kami hanya terhalang selembar kain tipis yang masih lembab. Aku bisa merasakan embusan napasnya yang hangat dan menghirup aroma sabun mandi pria yang segar, bercampur aroma maskulin dari tubuhnya. Jantungku berpacu tidak karuan, seolah ingin melompat keluar dari tulang rusukku. "Terima kasih, Mas Danu. Kamu selalu merepotkan diri untukku," kataku dengan suara yang nyaris hilang ditelan suara angin. Danu tidak melepaskan kain itu. Dia menatapku langsung ke dalam mata, membuatku merasa telanjang di bawah tatapannya. "Karina, jika aku jadi Arga, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di rumah sepi ini. Uang bisa dicari, tapi waktu bersamamu, itu tak ternilai," ucapnya dengan nada suara yang rendah dan intim. Kalimat itu seperti aliran listrik yang membakar saraf-sarafku. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini berbahaya. Tapi di sisi lain, aku merasa begitu dihargai sebagai seorang wanita. Sesuatu yang mulai pudar sejak Mas Arga lebih sering membahas proyek daripada perasaanku. Di tengah kebimbangan yang semakin menyiksa, sebuah rahasia besar tiba-tiba terbuka. Sore itu, saat aku sedang merapikan lemari buku tua tempat Mas Arga menyimpan dokumen-dokumen penting, sebuah buku agenda usang terjatuh. Dari sela-sela halamannya, terselip sebuah amplop biru yang warnanya sudah mulai memudar. Tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Untuk Karina." Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka lipatan kertas di dalamnya. Tulisan tangannya rapi dan tegas. Aku mengenali gaya tulisan itu. Itu adalah tulisan tangan Danu. "Karina, mungkin saat kamu baca ini, kamu sudah menjadi milik Arga. Aku tahu aku pengecut karena hanya bisa melihatmu dari jauh sejak kita sekolah dulu. Arga adalah sahabatku, dan aku tahu dia bisa menjagamu. Tapi jujur, melihatmu berjalan menuju pelaminan dengannya adalah hari terpatah bagiku. Aku akan tetap di sini, di depan rumahmu, hanya untuk memastikan kamu selalu tersenyum, meski bukan aku alasannya." Surat itu tertanggal 1 minggu sebelum hari pernikahanku 4 tahun lalu. Kakiku terasa lemas seketika. Aku tertuduk di lantai yang dingin, mendekap surat itu erat-erat. Air mataku luruh tanpa bisa dicegah. Jadi selama ini,
perhatian Danu bukan sekedar menjalankan amanah dari suamiku. Selama bertahun-tahun, dia menatapku dari seberang jalan dengan perasaan yang dipendam sedalam inti bumi. Pantas saja tatapannya selalu terasa berbeda. Pantas saja dia selalu muncul di saat yang tepat. Dia tidak sedang menjaga istri sahabatnya. Dia sedang menjaga wanita yang dicintainya sejak remaja. Rahasia ini membuat kehadirannya terasa berkali-kali lipat lebih berat. Di satu sisi, aku merasa terharu karena dicintai begitu tulus. Namun di sisi lain, aku merasa ngeri karena godaan ini kini memiliki dasar yang nyata. Cinta yang tak tersampaikan. Malam itu adalah puncak dari segala ketegangan emosional yang telah menumpuk. Badai petir mengamuk di luar, seolah merepresentasikan kekacauan di dalam hatiku. Suara guntur menggelegar begitu hebat, hingga kaca jendela bergetar. Listrik padam total. Aku meringkuk di ruang tengah, menangis karena ketakutan yang bercampur dengan rasa bersalah yang luar biasa. Tiba-tiba, pintu depan diketuk dengan keras. Begitu dibuka, Danu berdiri di sana, basah kuyup. Jaket kulitnya mengkilat terkena sisa cahaya kilat. "Karina, aku tahu kamu pasti ketakutan," teriaknya di tengah riuh badai. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berlari ke arahnya dan dia menyambutku. Di dalam ruang tengah yang hanya diterangi cahaya lilin yang bergoyang, suasana terasa begitu mencekam, sekaligus memabukkan. Danu menangkup wajahku dengan kedua tangannya yang hangat. "Aku di sini, Karina. Aku tidak akan kemana-mana," bisiknya. Wajahnya semakin mendekat. Aku bisa merasakan embusan napasnya di kulitku. Jantungku berpacu begitu kencang. Duniaku seolah berputar. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi sebelum sebuah kesalahan besar terjadi. Namun, tepat di saat itu, sebuah petir meledak tepat di atas rumah kami. Getarannya menjatuhkan bingkai foto pernikahan kami dari atas meja buffet. Preng! Suara pecahnya kaca itu seperti lonceng peringatan yang menyentak kesadaranku. Aku tersentak, segera mendorong bahu Danu dan mundur beberapa langkah. Nafasku tersengal-sengal. Aku menatap foto pernikahan kami yang kacanya retak tepat di wajah Mas Arga. "Cukup, Mas Danu, pergilah. Mas Arga mungkin jauh, tapi dia suamiku. Dan kamu sahabatnya," teriakku sambil terisak. Danu menatapku dengan kepedihan yang mendalam. Lalu tanpa kata, dia berbalik dan hilang ditelan kegelapan hujan. Aku jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa aku baru saja berada di tepian jurang kehancuran. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan yang sangat hampa. Aku menatap foto pernikahan yang kacanya retak itu dengan air mata yang sudah mengering. Aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Sore itu, ponselku bergetar. Nama Mas Arga muncul di layar. Biasanya aku akan menjawab dengan ceria, tapi kali ini suaraku dingin dan tegas. "Mas, kita harus bicara. Bukan soal uang, bukan soal proyek, tapi soal kita," ucapku. Mas Arga terdiam di seberang sana. Aku menumpahkan segalanya. Tentang bagaimana rasanya menjadi penjaga rumah yang kesepian. Tentang bagaimana uang tidak bisa menggantikan kehadiran fisik. Dan tentang bagaimana pondasi rumah tangga kami sedang diguncang badai yang hebat. Aku tidak menceritakan soal Danu secara gamblang, tapi aku memberikan sinyal bahwa aku hampir saja kehilangan arah karena ketidakhadirannya. Mendengar suaraku yang bergetar hebat, Mas Arga akhirnya tersadar. Untuk pertama kalinya dalam setahun, dia tidak bicara soal target atau bonus. Suaranya melunak, penuh penyesalan. "Maafkan aku, Karina. Aku pikir harta adalah segalanya bagimu. Aku lupa kalau kamu adalah manusia yang butuh kasih sayang, bukan mesin yang hanya butuh kiriman uang." Malam itu kami bicara selama berjam-jam, membuka semua sumbat komunikasi yang selama ini tersumbat. Aku merasa beban di pundakku berkurang drastis. Esok harinya, aku mengganti kaca foto pernikahan kami dengan yang baru. Aku bertekad untuk memperbaiki hatiku, seperti aku memperbaiki bingkai itu. Aku menyadari bahwa perselingkuhan hati yang hampir terjadi adalah peringatan keras bahwa cinta tanpa komunikasi adalah sebuah bom waktu. 3 bulan kemudian, debu jalanan kampung berterbangan.
saat sebuah mobil travel berhenti tepat di depan rumahku. Sosok pria dengan jaket kulit kusam dan tas besar di punggungnya turun dari mobil. Mas Arga. Dia pulang lebih cepat dari jadwal. Aku berlari keluar, hampir tersandung sandal jepitku sendiri, dan langsung menghambur ke pelukannya. Dia terasa nyata. Bau keringatnya, kasar tangannya, semua yang kurindukan kini ada di hadapanku. Aku pulang untuk menetap, Karina. Aku sudah minta pindah ke kantor cabang di kota. Mas tidak mau kehilangan kamu hanya demi angka di buku tabungan, bisiknya sambil memelukku erat. Saat aku menyandarkan kepala di bahunya, mataku secara refleks melirik ke arah rumah sebelah. Pintu rumah Danu terbuka. Dia keluar membawa tas ransel besar, nampak hendak pergi jauh. Mata kami bertemu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi gairah membara, tidak ada lagi ketegangan. Yang ada hanyalah sebuah anggukan kecil dari Danu. Sebuah tanda bahwa dia melepaskanku. Sebuah tanda bahwa dia ikut bahagia melihatku kembali ke pelukan yang seharusnya. Mas Arga yang tidak tahu apa-apa melambaikan tangan. Mau kemana, Sat? Kok bawa tas besar? Danu tersenyum tipis, senyuman yang terlihat tulus namun menyimpan kelegaan. Gue dapat tawaran kerja tetap di luar kota, Ar. Gue butuh suasana baru. Jaga Karina baik-baik, jangan ditinggal lama-lama lagi. Ucapnya sebelum berbalik dan melangkah menjauh. Aku memperhatikan punggungnya yang semakin mengecil di ujung jalan. Menyadari bahwa Danu pergi demi memberikan ruang bagiku dan suamiku untuk memulai dari awal, tanpa bayang-bayang rasa bersalah. Kini, rumah kami tidak lagi sunyi. Ada suara tawa Mas Arga, ada aroma masakan yang mengepul di dapur, dan ada cahaya lampu yang selalu terang benderang. Aku menyadari satu hal yang sangat berharga, bahwa kesetiaan bukanlah sebuah garis lurus yang mudah dijalani, melainkan sebuah perjuangan berdarah-darah untuk tetap memilih orang yang sama setiap hari, bahkan di tengah godaan yang paling manis sekalipun. Rahasia tentang surat biru dan malam di teras belakang itu akan tetap terkubur selamanya, menjadi rahasia paling sunyi dalam hidupku. Sebuah pengingat bahwa terkadang kita harus hampir kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang sebenarnya paling berharga. Pada akhirnya, rumah yang paling kokoh bukanlah yang dibangun dengan tumpukan uang, melainkan yang pondasinya dipahat dari kejujuran dan dijaga oleh kehadiran yang tulus.